Halo Sobat Ranjangku, yang sukanya ngabisin sabun kalau mandi. Enggak taunya dimarahin ibunya. Tapi kerjaannya hanya ngopi-ngopi saja. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini kita mau menceritakan kisah kehidupan yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum kita mulai jangan lupa selalu dukung channel Sun Studio dengan cara subscribe, like, dan komen. Kisah nyata. Seorang wanita setengah tua atau biasa disebut STW, yang sedang bekerja di luar negeri, dicintai dan dihamili majikannya. Ternyata timun luar lebih gede dari timun lokal. Rini, seorang wanita Indonesia berusia 35 tahun, telah bekerja di Hong Kong selama hampir 5 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri demi masa depan yang lebih baik. Seperti kebanyakan tenaga kerja wanita, TKW, Rini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pekerjaan yang melelahkan hingga kesepian yang merayap dalam kehidupan sehari-harinya. Rini bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk sebuah keluarga ekspatriat. Tugasnya meliputi membersihkan rumah, mengurus anak-anak majikan, hingga memasak. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena majikannya baik dan memperlakukannya dengan hormat. Namun, di balik rutinitas harian tersebut, Rini merasakan kekosongan yang mendalam. Ia jauh dari keluarga dan sering merindukan kehangatan kampung halamannya. Pada suatu hari Minggu, hari libur yang sangat berharga bagi para TKW, Rini bertemu dengan beberapa teman sesama pekerja migran di Victoria Park, salah satu tempat berkumpul mereka di Hong Kong. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang pria bule bernama Daniel. Daniel adalah seorang pengusaha muda yang sering bepergian ke Hong Kong untuk urusan bisnis. Pertemuan pertama mereka terbilang biasa. Rini dan Daniel hanya mengobrol singkat tentang kehidupan masing-masing. Namun, ada sesuatu dalam diri Daniel yang menarik perhatian Rini. Pria ini berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Cara Daniel berbicara, tatapan matanya, dan senyumannya membuat Rini merasa nyaman dan tertarik. Beberapa minggu kemudian, Rini dan Daniel bertemu lagi secara kebetulan. Kali ini, mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbincang tentang banyak hal. Daniel bercerita tentang pengalamannya bepergian ke berbagai negara, sedangkan Rini menceritakan perjuangannya bekerja di luar negeri. Dari perbincangan itu, mereka semakin akrab. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Setiap kali Daniel datang ke Hong Kong, ia selalu menyempatkan diri untuk bertemu Rini. Awalnya, pertemuan mereka hanya sebatas makan malam atau berjalan-jalan di taman, namun lambat laun, perasaan mereka semakin dalam. Rini, yang selama ini merasa kesepian, akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya merasa diperhatikan dan dicintai. Tanpa disadari, hubungan mereka berkembang menjadi lebih intim. Suatu malam, ketika Daniel mengundang Rini ke apartemennya, mereka akhirnya tidur bersama. Bagi Rini, momen itu adalah puncak dari hubungan emosional yang telah mereka bangun selama beberapa bulan. Meski hatinya penuh dengan kebahagiaan, Rini juga merasa bimbang. Ia tahu bahwa situasi ini rumit, terutama karena statusnya sebagai TKW dan perbedaan latar belakang mereka. Beberapa bulan setelah hubungan mereka semakin erat, Rini mulai merasa mual dan sering kelelahan. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Setelah berkonsultasi dengan seorang teman, Rini memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya, ia positif hamil. Kabar ini membuat Rini terkejut dan bingung. Dengan hati-hati, Rini memberitahu Daniel tentang kehamilannya. Daniel, yang awalnya terlihat terkejut, mencoba menenangkan Rini dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun, di dalam hatinya, Rini masih merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa kehamilan ini akan membawa banyak konsekuensi, terutama terkait pekerjaannya dan status sosialnya di Hong Kong. Selama beberapa bulan, Rini mencoba menyembunyikan kehamilannya dari majikan dan teman-temannya. Namun, seiring dengan membesarnya perutnya, hal ini semakin sulit dilakukan. Akhirnya, majikannya mengetahui kondisi Rini dan memutuskan untuk memberhentikannya. Rini harus menghadapi kenyataan bahwa ia sekarang menganggur di negeri orang dengan kehamilan yang semakin membesar. Setelah diberhentikan, Rini pindah ke apartemen Daniel. Mereka berdua berusaha mencari solusi terbaik untuk situasi ini. Daniel berjanji akan merawat Rini dan anak yang akan lahir, tetapi di sisi lain, Rini merasa ketidakpastian menggelayuti pikirannya. Ia takut jika suatu saat Daniel akan meninggalkannya. Beberapa bulan kemudian, Rini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Momen kelahiran anaknya menjadi kebahagiaan sekaligus tantangan baru bagi Rini.
Ia sekarang harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai seorang ibu, di negeri asing, jauh dari keluarganya. Awalnya, Daniel terlihat bahagia dengan kelahiran anak mereka. Ia membantu merawat bayi tersebut dan memastikan Rini mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan. Namun, semakin lama, Daniel semakin jarang berada di rumah. Kesibukan pekerjaan membuatnya sering bepergian, meninggalkan Rini dan anak mereka sendirian. Rini mulai merasakan kesepian yang sama seperti sebelum ia bertemu dengan Daniel. Meski kini ia memiliki seorang anak, perasaan ditinggalkan oleh Daniel semakin membuatnya terpuruk. Ia sering menangis di malam hari, merasa kebingungan dengan masa depannya. Waktu terus berlalu, dan hubungan Rini dan Daniel semakin renggang. Daniel sering menghilang selama berminggu-minggu tanpa kabar. Ketika Rini mencoba menanyakannya, Daniel selalu memberikan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Rini merasa hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Di tengah kekacauan ini, Rini kembali hamil. Kehamilan kedua ini benar-benar tidak terduga. Ketika ia memberitahukan hal ini kepada Daniel, reaksi Daniel jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Daniel terlihat tidak begitu tertarik dan bahkan menyarankan Rini untuk mempertimbangkan aborsi. Rini menolak ide tersebut. Baginya, kehidupan anaknya adalah hal yang paling berharga, dan ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Meski begitu, Rini merasa sangat tertekan. Ia kini harus menghadapi kehamilan kedua dengan situasi yang lebih rumit daripada sebelumnya. Seiring dengan kehamilan yang semakin besar, Daniel semakin menjauh. Ia jarang pulang, dan ketika pulang, mereka seringkali bertengkar. Rini merasa kehilangan harapan. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup dengan dua anak dan seorang pria yang tidak lagi peduli padanya. Setelah melahirkan anak kedua, situasi Rini semakin memburuk. Daniel memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka secara resmi. Ia mengatakan bahwa ia tidak siap untuk berkomitmen dalam keluarga ini dan memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Rini merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia sekarang seorang ibu tunggal dengan dua anak di negeri asing, tanpa dukungan dari Daniel atau keluarganya di Indonesia. Namun, di tengah keterpurukan itu, Rini menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia tidak mau menyerah. Dengan bantuan teman-temannya, Rini mulai mencari pekerjaan lagi. Ia tahu bahwa ia harus bertahan demi anak-anaknya. Berkat dukungan komunitas sesama TKW di Hong Kong, Rini mendapatkan pekerjaan baru sebagai pembantu rumah tangga. Meski pekerjaan itu berat, Rini tetap menjalani hari-harinya dengan tekad yang kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Sementara itu, Daniel benar-benar menghilang dari kehidupan Rini dan anak-anaknya. Ia tidak lagi memberikan kabar atau dukungan finansial. Rini merasa kecewa, namun ia tidak membiarkan hal itu menghancurkan semangatnya. Setelah beberapa tahun, Rini berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai ibu tunggal. Ia bekerja keras dan perlahan-lahan mulai membangun kehidupan yang stabil untuk keluarganya. Kedua anaknya tumbuh dengan baik, meskipun tanpa kehadiran ayah mereka. Di saat yang sama, Rini juga mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual makanan khas Indonesia kepada komunitas pekerja migran di Hong Kong. Usahanya ini membantu meningkatkan pendapatan keluarganya dan memberikan harapan baru bagi masa depannya. Meski hidupnya penuh dengan kesulitan, Rini tidak pernah menyerah. Ia selalu berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke Indonesia dengan keadaan yang lebih baik. Anak-anaknya adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Kini, Rini telah berhasil membuktikan bahwa ia mampu bertahan dari segala rintangan. Dari seorang wanita yang pernah merasa tak berdaya, ia kini menjadi sosok ibu tangguh yang tidak takut menghadapi tantangan apapun. Setiap kali Rini melihat anak-anaknya, ia merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Meski harus menghadapi kesulitan yang luar biasa, ia tahu bahwa masa depan yang lebih cerah menantinya. Kehidupan Rini terus berlanjut di Hong Kong dengan segala tantangannya. Hari-hari yang penuh perjuangan sebagai seorang ibu tunggal semakin menguatkan mentalnya. Meski beban finansial dan emosional terus membayangi, Rini tidak menyerah. Baginya, anak-anaknya adalah motivasi terbesar untuk terus maju. Di tengah kesibukan bekerja dan mengurus anak-anak, Rini mulai berusaha lebih keras untuk mengembangkan bisnis kecil-kecilannya. Usaha makanan khas Indonesia yang ia jalankan mulai menarik perhatian banyak TKW lain dan warga lokal yang penasaran dengan cita rasa makanan Indonesia. Rini merasa bangga karena usahanya ini sedikit demi sedikit memberi pemasukan tambahan. Usahanya pun berkembang dari mulut ke mulut, dan banyak pekerja migran Indonesia di Hong Kong mulai memesan makanan dari Rini. Dengan begitu,
ia bisa sedikit menabung untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi Rini, yang merasa bahwa perjuangannya perlahan-lahan mulai terbayar. Meski demikian, tidak mudah bagi Rini menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal. Ada banyak malam di mana ia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Namun, setiap kali ia melihat wajah kedua anaknya yang tertidur lelap, ia kembali mendapatkan semangat baru. Rini tahu bahwa ia tidak bisa menyerah karena masa depan anak-anaknya ada di tangannya. Di sisi lain, hubungan dengan keluarga di Indonesia masih menjadi beban pikiran. Sejak pertama kali hamil di luar nikah, Rini merasa malu dan takut untuk kembali. Ia jarang memberi kabar secara rinci tentang kehidupannya di Hong Kong kepada keluarganya, terutama mengenai anak-anaknya yang lahir tanpa ayah yang hadir. Setiap kali keluarga Rini menanyakan kapan ia akan pulang, Rini selalu memberikan alasan. Ia berencana untuk pulang suatu hari nanti, namun ia tidak tahu kapan waktu yang tepat. Ia takut menghadapi reaksi keluarganya yang mungkin tidak menerima keadaannya sekarang, terutama tentang kedua anaknya yang lahir dari pria bule yang telah pergi. Di sisi lain, Rini terus mencoba menjaga hubungan baik dengan komunitas sesama pekerja migran di Hong Kong. Teman-temannya menjadi sumber dukungan emosional yang sangat berarti. Mereka mengerti kesulitan yang dihadapi Rini, karena banyak dari mereka yang juga mengalami kisah serupa, jauh dari keluarga, menghadapi masalah hubungan, dan berjuang sendirian di negeri orang. Setiap hari Minggu, Rini sering berkumpul bersama teman-temannya di taman. Di sana, mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan terkadang tertawa bersama. Bagi Rini, momen-momen ini sangat berarti, karena ia bisa melupakan sejenak beban berat yang ia pikul setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Rini mulai tumbuh besar. Anak pertamanya, yang kini berusia 5 tahun, mulai menunjukkan kecerdasan dan kemandirian. Sedangkan anak keduanya, yang masih balita, mulai aktif berlarian ke sana kemari. Meski lelah mengurus keduanya, Rini merasa sangat bersyukur melihat mereka tumbuh sehat dan bahagia. Sementara itu, Daniel, ayah dari kedua anaknya, benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Ia tidak pernah lagi menghubungi Rini ataupun memberi dukungan finansial. Meski awalnya Rini merasa terluka dan kecewa, perlahan-lahan ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa ia harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Rini masih menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti Daniel akan kembali dan mengakui tanggung jawabnya sebagai ayah. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berharap pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kehidupan terus berjalan, dan Rini semakin fokus pada masa depan. Ia berusaha keras untuk menabung dan mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya. Rini tidak ingin anak-anaknya mengalami kesulitan yang sama seperti dirinya. Ia berharap mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah dan lebih baik.